Kopi bareng MJH, ngobrol santai penuh makna. Bersama Prof. Muhammad Jafar Hapsah, cerita petani penuh inspirasi. Itu ngerapel Pak, ngerapel setahun. Wih, banyak juga ya. Lumayan dapat mobil satu Pak. Oh, luar biasa Bapak. Kita kawal. Jadi teman-teman yang belum punya mobil bisa langsung beli mobil ya. Nah, sekarang sudah 80% Pak tukinnya teman-teman di Kementan. Apa itu maksudnya 80%? Persentase dari standar tukin Pak. Karena sesuai dengan penilaian reformasi birokrasi saat pertama kali kan 40% Pak waktu itu. Terus kemudian ada perbaikan kinerja, ada quick win, pelayanan publik ditingkatkan sehingga sekarang teman-teman di Kementan sudah 80%. Apa itu kriterianya dia bahwa dia bagus kerjanya? Pelayanan publik Pak. Kemudian juga ada evaluasi, terus di setiap unit-unit pelayanan itu harus terpampang misalnya prosedur untuk mengurus misalnya perizinan karantina, itu prosedur bagaimana, biayanya berapa, waktunya berapa lama, sehingga jelas itu SOP-nya jelas sehingga masyarakat yang akan menggunakan jasa bisa mengetahui. Dan nanti kalau tidak sesuai SOP ada kotak pengaduan. Termasuk juga ada misalnya ruangan ibu menyusui. Oh iya, seperti itu ya. Iya. Allah. Terus untuk anak, penitipan anak, nah, itu termasuk kan yang dikelola Dharma Wanita waktu itu Pak. Itu termasuk komponen-komponen, kemudian banyak sekali yang harus dipenuhi Pak. Nah, kemudian juga ada ya job analysis, ada itu untuk menentukan grade Pak. Grade tukin itu dari job analysis. Jadi job analysis kemudian juga berapa bobot dia dalam mengerjakan itu, terus nanti dapat grade berapa, tunjangannya berapa gitu Pak. Termasuk misalnya kalau mengadakan supervisi ya toh, berarti di samping nilai finansialnya biaya-biaya supervisi, justru outputnya apa ya, apa manfaatnya. Manfaatnya. Ya, berarti selalu membuat laporan ya. Betul. Karena dulu kan ya tidak toh, tanda tangan SPPJ saja. Kita lakukan pembinaan Pak. Jadi pada saat saya itu lebih mengedepankan pembinaan, tidak mengenakan punishment itu kalau sudah keterlaluan. Jadi lebih banyak kita pembinaan. Dan kebetulan Pak Menteri waktu itu sangat mendukung, ya, sehingga kami Waktu itu menterinya siapa? Pak Suswono Pak. Nah, beliau juga komit tentang gerakan anti korupsi. Dulu juga masalah LHKPN itu kan. Pada saat menteri-menteri yang dulu kan Inspektorat Jenderal kan tidak pernah diminta paparan Pak saat rapi, mungkin Bapak ingat. Pada saat Pak Suswono kami 2 minggu sekali paparan Pak. Tindak lanjut temuan-temuan, temuan BPK, temuan BPKP, temuan Inspektorat Jenderal termasuk LHKPN Pak. LHKPN. Nah itu diingatkan terus. Waktu itu kami ngundang KPK, kami berikan contoh di Inspektorat Jenderal, kami undang KPK ada 2 mobil Pak. Itu langsung menggait auditor kami untuk mengisi LHKPN sehari jadi Pak. Jadi betul. untuk contoh yang lain. Ya, pengisian bersama. Kalau gitu saya sendiri ada yang tidak kasih masuk toh. Iya. Nah, kemudian coba kan green audit, zona integritas, kemudian ada gerakan permak itu toh ya. Kalau dulu saya ada namanya geragam apa lagu apa segala ya. Bagaimana? Coba lagi dijelaskan itu. Green audit itu kan kami kan filosofinya Pak. Jadi audit itu teman-teman auditor ketika datang ke daerah. Kan kalau dulu kan mohon maaf Pak, image-nya kan Inspektorat Jenderal kan kurang baik. Ya dianggap suka minta-minta dan sebagainya. Sehingga pada saat saya menunggu pelantikan itu saya bikin green audits. Itu ada singkatannya yang mulai dari good audit practices, G-nya itu Pak, R-nya responsibility, terus E-nya efficiency, effectivity, kemudian N-nya no abuse of power. Kemudian
Yang terakhir yang penting Pak, S-nya itu smile, smart, smooth, and serve for the best. Jadi auditor harus selalu senyum, salam. Jadi kalau datang salam dulu, senyum, harus smart, tidak semua harus diminta dokumennya. Dulu kan sering Bapak ngalami minta dokumen dibawa ke hotel. Nah itu harus smart, kemudian juga smooth. Kalau diskusi kita harus menjadi pendengar yang baik dan pembicara yang baik. Jangan berbicara kasar, kita harus menghargai. Ya semua kan mitra Pak. Hanya membedakan kan karena tugas dan posisi saja. Tapi kita tetap kita hargai, makanya waktu itu kami tidak menggunakan istilah objek audit. Zaman dulu kan objek audit Pak, kami sebutkan istilah itu artinya hijau juga. Hijau. Nah, sehingga hijau ini kan pertumbuhan Pak. Sehingga kedatangan Inspektorat Jenderal kalau ada temuan permasalahan, kita bisa memberikan rekomendasi yang untuk meningkatkan, memberikan solusi dan meningkatkan kinerja, sehingga green. Kemudian juga waktu kita mengaudit harus suasananya sejuk, green. Betul. Ya. Luar biasa. Kemudian kalau dalam integritas ya, kalau permak itu apa? Penerapan revolusi mental anti korupsi. Kemudian waktu itu kan sudah ganti presiden Pak. Pak Jokowi kan dulu ada nawacita kan revolusi mental. Nah, saya modifikasi dari gerakan WBK itu jadi permak, singkatannya penerapan revolusi mental anti korupsi, saya singkat permak. Nah, maknanya kita kan perlu permak Pak. Kalau Bapak misalnya pernah jalan di mana kan ada permak jin. Berarti permak itu kan membuat suasana dari nyaman, Nyamannya lebih baik. ya lebih baik. Permak itu juga baju dari permak. Ya. Itu berarti Disesuaikan ya, untuk diberikan ya. Bangunan juga renovasi Ya, permak. permak. Betul. Dan kebetulan singkatnya saya pas nemu itu Pak. Terus saya bikin lagu, waktu itu lagu permak ada juga. Oh, wah. Lalu saya bulan Desember 2014 ketika jadi presiden ganti Pak Menteri juga Pak Amran, saya di launching di auditorium pas hari anti korupsi sedunia Pak tanggal 9 Desember. Terus saya ada lagunya juga, lagu permak. Terus dilanjutkan kegiatan pertama di Jogja Pak, waktu itu 300 orang dihadiri One Team Press Bapak Profesor Maijen Purnawirawan Polisi Sidarto Pak, dan ada Pak C. Kristiadi, dan alhamdulillah sukses. Jadi versi baru Pak, intinya adalah supaya teman-teman di Kementan itu takut korupsi lah, jangan sampai korupsi. Iya. Tidak perlu digertak ya. Tidak perlu dikertas. Nah, oke. Itu perjalanannya ya pada waktu birokrat, dan tentunya apa hasil yang dicapai dari ke pemerintah waktu itu atau Kementerian Pertanian, itu juga kontribusi daripada Pak Aziz di situ bukan tentunya ya. Nah, kemudian setelah pensiun ya, pensiunnya tahun berapa itu Pak? Pensiun Inspektur Jenderal 2015. Pensiun ASN PNS 2016 Pak. Jadi MPP. Sebetulnya saya belum pensiun Pak. Saya masih usia 58. Tapi ya kebijakan kabinet baru sehingga saya pensiun. 56 saya sudah minta berhenti. Ya menjadi menteri lah, tapi tidak menteri kan. Ya. Udah capek, datang lagi menteri ya, anak muda. Wah, sudahlah. Nah, waktu itu, jadi setelah selesai, jadi Bapak ini 10 tahun di bawah saya Pak ya? Iya Pak. Bapak senior saya. Termasuk guru saya juga. Nanti kan Bapak yang pegang lagi Pak ya, kan sekarang nih Pak ya. Apa Pak? Pensiun Pak. PWRI. Itu iya. Saya sudah sampaikan kan Bapak kan sekarang pejabat Pak. Ya. Pejabat itu atau tidak? Menggantikan Pak Sujai Pak. Tapi resmi sebagai pejabat. Saya waktu itu kan ketua 1 Pak. Pak Jai ketua umum, terus Pak Jai karena kesehatan, karena usia beliau kan tahun ini 99 tahun Pak. Sehingga tapi saya saja tidak ada satu. Nah nanti
bulan Oktober Pak, itu periode habis, nanti kita Iya. lakukan Bapak raker. jadi ketua, saya kan sudah bilang itu. Kalau bisa yang muda-muda Pak. Tidak boleh juga tidak. Ini kan, iya, enggak, dia memang. Saya sudah bilang sama sekretaris sekjen itu toh. Siapa? Pak Ali Jamil, Bukan. Pak Bagio. Bagio. Iya. Bagio. Gue takut. Iya. Saya kalahkan dia main tenis ya. Kan juga auditor ISPO Pak, Pak Bagio. Oke ya. Jadi nanti, coba sekarang tiba-tiba ke apa gitu loh, ke ISPO. perkebunan, ke ISPO, Iya. gimana itu? Jadi begini Pak, pada saat itu Dirjen Perkebunan kan Pak Gamal Nasir. Ya sama teman saya almarhum. Ya itu teman saya, masuknya sama Pak Prajapada bareng. Kemudian juga waktu beliau, saya masih pemeriksa perkebunan, pernah bertugas berdua meriksa kebakaran kebun Pak. Pernah ke bawah saya? Iya, Iya. dia kan direktur pelindungan dulu, Dia dulu sempat ke sana. Terus dengan sesi perkebunan, terus Dirjen Perkebunan, berarti kan murid Bapak. saya Iya, makanya sukses Bapak. Jadi dulu ada pengalaman yang tidak pernah lupa, baik saya maupun Pak Gamal itu Pak, ketika masih tahun sebelum 90, 88 Pak, ada kebakaran kebun sawit Pak di Pasir Utara, di Pasir yang sekarang jadi ibu kota, dengan kebun karet Pak. Itu kami ditugasi berdua untuk ngecek kebakaran itu Pak. Nah kemudian setelah dari Pasir ke Kumai, Pangkalan Bun, itu tahun 88 Pak. Masih pesawat masih pakai pesawat kecil Pak, diisi 9. Jadi kemudian transit di Banjarmasin, terus langsung ke Kumai. Waktu mendarat Pak, tas saya, tasnya Pak Gamal tidak ada Pak. Ternyata ditinggal di Banjarmasin. Pesawat itu malah dia membawa on the day karena biaya mahal. Jadi kami 3 hari itu beli baju di pasar sama. tidak ada Ada tapi baju kaos Pak, karena pasarnya kan dulu kan belum ada kota tuh Pak yang real itu kan. Saya kenalan, ya, terus akhirnya dikirim ke rumah kakak saya, terus saya antar ke rumah beliau di Bogor Pak. Itu mau dikembalikan. ya dikembalikan baru seminggu kemudian baru dikirim. Padahal ada tustel, ada dokumen Pak. Tapi alhamdulillah. Tapi kalau saya hilang ke Filipina, Los Baños hilang dan disuruh masukkan itu komplain kan? Ya komplain. Apa sih itu? Dan dikembalikan uang. Dan saya beli televisi berwarna pertama. Nah, berapa harganya itu? Nah, kemudian saya kan melihat perjalanan ISPO kan waktu itu kan lambat Pak. Kan di launching 2011, Permentan 19 tahun 2011. Kemudian saya lihat perkembangannya kurang bagus, terus saya, Pak Gamal, boleh nggak saya bantu Bapak? Pak Gamal kaget. Pak Sis kan mantan Irjen. Udah Pak, nggak usah lihat saya mantan Irjen, itu sudah saya tutup buku. Saya ingin bantu Pak Gamal, kan kita udah sahabat dari dulu. Saya ingin membantu di ISPO. Kan kosong Pak, kepala sekretariatnya kosong. Enggak enak Pak, itu sebulan Pak Gamal. Posisi apa itu waktu itu kalau sekretaris? Kepala sekretariat Pak, di bawah di Jenbun. Eselon 2. Tidak ada eselon. Tidak ada juga. Oh ya. Saya kan ini Ibaratnya staf ahli. ya, terus Pak Gamal, udahlah, ini saya pribadi Aziz Hidayat. Karena kamu dirjen dong. Iya, Kamu saya ingin membantu, pokoknya supaya ISPO dikenal dunia dan sebagainya. Udahlah, nggak usah ewo-ewo. Pokoknya ini jangan lihat saya mantan Irjen, dan saya ingin gantian melayani Pak. Kenapa tidak jalan? Karena orang dulu. nggak ngerti. Ya. Dan dulu teamworknya juga kurang ini, sehingga begitu alhamdulillah saya pegang 4 tahun setengah dari 1,1 juta hektar yang certified menjadi 5,4 Pak. Jadi ada penambahan 4 juta hektar dan zero komplain alhamdulillah Pak. Desember 2020 ketika Termasuk SP-nya Mamang Gebaran itu. iya SP
terus Bu Indarwati, dan Bapak juga di situ, Darwati. Pak Bagio ya. Dan saya juga mengajar auditor ISPO Pak. Jadi ada pelatihan auditor ISPO itu 2 bulan sekali dengan kerjasama dengan LPP Jogja. Apa namanya Pak? Kalau kita Pelatihan auditor ISPO. auditor. Ya, kebetulan mirip-mirip dengan tugas auditor. Jadi memang dulu ISPO laporan hasil auditnya kan sekebal ini Pak. Itu harus diverifikasi oleh tim saya. Nah, kebetulan tim saya pensiunan semua Pak. Tapi alhamdulillah bisa. Kita ya. Akhirnya juga sering diundang ke luar negeri Pak. Ya, dibantu BPD PKS yang dana sawit. Jadi kita sudah keliling sampai Moskow, Belgia, Spanyol, Italia, Ya, Jepang. Ya, Pak, bagaimana Bapak ya, prospek perkebunan kita? Taruhlah kelapa sawit, bagaimana ini? Ya, ini Pak. Memang kinerja kelapa sawit selama 5 tahun ini Pak, itu relatif stagnan produksinya. Bahkan yang tahun 2024 kemarin dibanding 2023 itu menurun Pak produksinya. Jadi produksi nasional 2023 itu kurang lebih 54 juta ton ya. Kemudian tahun 2024 52 Pak. Udah malah ya? Ya, kemudian devisanya juga turun. 58. Ya, hampir lah. Jadi 53. Ya. Kemudian ada konsumsi dalam negeri juga naik Pak. Iya. Karena ada B. kebijakan B35. Kemudian juga jumlah penduduk kan meningkat juga sehingga ekspor kita juga karena ada perang Rusia Iya. Ukraina itu menurun hanya sekitar 450 triliun. Pada saat COVID itu padahal kita bisa 621 triliun Pak. Dan di bank juga toh. Ya, tapi UDR masih ditunda Pak. Nanti Desember ini baru diperlakukan kembali. Tapi kemarin ada berita baik sudah ditandatangani EU SEPA Pak. Nah, untuk sawit kayaknya tarifnya 0%. Itu berita Ke US ini. bukan yang Eropa, Uni Eropa Pak. Oh, Uni Eropa ya. Ketika Pak Prabowo ke Brussel Pak, ke EU kemarin kan sudah diterima EU SEPA ya. Oke. Ini kan sekarang B35. Ya, Menurut Bapak, kan Pak Prabowo ini B50 ini. Jadi B5, 40, 45. Oke, taruh 35. Ke 40 dulu gimana prospeknya? kebetulan kemarin kami sedang diskusi dengan tim peneliti dari UI Pak. Itu kemarin kesimpulan sementara ini dengan melihat kondisi produksi tadi Pak. Yang terakhir kan 52 juta itu Pak. Yang ideal itu sebenarnya B30 Pak. Ideal itu ya ekspornya masih banyak, penerimaan negara dari Betul. PE dan PK-nya banyak, sehingga BPDP masih bisa operasional. Karena yang setelah B40 ini Pak, itu stok atau penerimaan dari BPDP sudah agak minim. Kan yang membiayai B itu Ya. 35 itu kan potongan ekspor toh. Betul. Apa istilahnya? PE, potongan ya pajak ekspor Pak. Ekspor PE. Ya. Ya. Berarti kalau areal tidak bertambah, tentunya ya areal Ya. produksi tidak bertambah, berarti kalau kita naikkan ke B 40, Ya, berarti ekspor berkurang, betul. kan? Akhirnya devisa menurun. Berkurang. Biaya untuk ke B35 itu 40 itu beda. Kita juga harus bayar subsidi untuk B40 Pak. Iya, betul. Iya. Pak subsidi kan sebetulnya. Betul. Jadi ini yang perlu hati-hati. Kemarin masih ada perbaikan Pak. Ada 3 skenario kalau nggak salah. Kalau B35 bagaimana nanti, terus kalau B40 harus nambah areal berapa begitu Pak. Waktu Bapak waktu sawit itu CPO-an persawitan itu diskusi dengan Dewan Pakar Presiden Prabowo, Betul. Bapak hadir kan? Hadir Pak. Hadir toh? Dengan Kompas TV ya. Nggak di Hang Tuah. Oh, tidak diajak Pak. Mestinya diajak ya. Itu kita beberapa kali kita putaran itu berbicara, termasuk mendirikan Dewan Sawit. Ya, itu yang Badan Sawit, betul, Badan Sawit. betul. Tapi itu kan yang tidak terwujud. Ya, kita masih berupaya Pak. Ya, belum terwujud waktu Betul. itu. Termasuk saya yang memperjuangkan itu urgensinya.
Karena kalau tidak terlalu banyak, dengan perkembangannya sawit seperti itu, banyakkan lembaga yang cawe-cawe toh. Betul, ada 37 Instansi mana mengendalikannya toh? Ya, oke. Pak. Nah itu memang prospek kita. Nah sedikit lagi untuk teman-teman kita, ya teman-teman kita ya untuk teman-teman pemirsa kita, teman-teman petani milenial kita ya juga kan perlu memahami persis lagi perkembangan terakhir ya. Dengan kerjasama Pram ini ya, bagaimana ekspor kita, taruhlah sawit kita ke Amerika ini, karena dikarenakan kan pajaknya cukup tinggi. Ya. Dengan itu. Jadi kalau terkait kebijakan resiprokal Trump, Pak, bulan kemarin terakhir kan kita kan paling rendah kalau nggak salah yang untuk ASEAN kan. Ya, mudah-mudahan sawit kita bisa bersaing dengan Malaysia. Karena kebetulan Malaysia ini di sana sudah ada catatan, Pak. Kalau nggak salah waktu itu saya baca di media sempat di-ban juga, Pak, dari perusahaan besar Malaysia itu karena ada tanda kutip kerja paksa di sana, Pak. Kalau di kita tidak ada kerja paksa, di ISPO kan juga dilarang, Pak. Jangankan kerja paksa, diskriminasi kerja antar suku, antar gender aja juga tidak ada karena paksa per definisi gaji di bawah UMR. ya. Ya. Kemudian kan banyak TKI kita kan yang di sana kan paspornya definisi kerja paksa. ya dipaksa kerja, gajinya ditahan, paspor ditahan itu, Pak. Dan sekarang di sana banyak pekerja dari Bangladesh, Pak, karena TKI kita kan sudah berkurang. Banyak kerja di kebun sawit kita, Pak. Sekarang TKI yang pernah di sana, sekarang udah balik di sini. Kalau di sawit sesuai standar ISPO itu minimal sesuai UMR, Pak, untuk bekerja itu. Dan ada organisasi kebetulan di GAPKI juga ada ketua bidang SDM. Itu sering kerjasama dengan Kementerian PPA, Kementerian Tenaga Kerja, dengan NGO, ada Jabusi, ada banyak, Pak, itu selalu proaktif. Minum kopinya dulu. Iya, Pak. Dikit lagi. Ya. Dikit lagi. Kopi bareng MJH, ngobrol santai penuh makna bersama Prof. Muhammad